Tapi tahun ini udah gak terlalu enak nih, Han. Udah dikasar Waktu itu kan kita masih fun fact soal Imlek lah ya. betul. Tapi terutama di Cina juga. Untuk di Indonesia, kalau waktu di daerah itu tuh vibes-nya jauh lebih berasa. Betul. Memang di daerah itu beda banget lah. Maksudnya kalau di Jakarta itu ya di jalanan apa semua juga gak ada dekorasi. Ya paling di mall adalah ya. Oke. Nah habis itu urusan macet katanya. Iya, iya. Jadi bayangin kan penduduknya kurang lebih 1,4 miliar. Iya. Itu, Lah itu kalau kayak mudik. setengahnya aja lah katakan lagi gerak. Iya, Wah, kacau deh. 700 juta orang lagi pindah-pindah. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Gak berasa bentar lagi Februari. Iya. Kalau Februari kita udah mau masuk ke yang namanya Hari Raya Imlek. Oh ada. atau Hari Raya Chinese lah ya. Betul, betul. Nah ini kan tapi tahun ini udah gak terlalu enak nih, Han. Udah dikasar. Waktu itu kan kita masih tahun-tahun sekarang kita Sayang ya lagi yang pol. Waduh, sedih sih. berat juga nih kayaknya. Iya. Udah lah daripada kita curhat ya. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas soal fun fact soal Imlek lah ya. Betul. Tapi terutama di Cina juga. Dan Betul. mungkin juga kita yang Tionghoa di Indonesia, mungkin apa ya bedanya kira-kira seperti apa gitu. Betul. Nah, jadi ini beberapa hal yang kita cari lah ya. Nah, tapi mungkin pertama ya kita bahas punya kita dulu lah. Iya. Kan kita pasti relate banget nih. Kita Tionghoa di Indonesia, rayain Imlek dari kecil sampai sekarang. Nah, mungkin ya gua dulu lah ya, gua cerita dulu ya. Boleh ya. Biasa kalau kita Imlek, yang paling happy pasti beli baju baru. Betul. Iya. Betul. Wah, udah siap-siap nih beli baju baru. Mau misalnya celana berapa, baju berapa tuh udah paling happy lah. Baju Ya. dulu tuh ke Matahari tuh waktu kecil. masih di Batam ada Dikasih jatah dulu ya. Kawan? Lu dikasih jatah gak? Enggak. Ya sih, Aku di mana? Maksudnya di bawah. Oh, di Kan bawah. masih kecil. Iya. Dia masih SD di bawah. Nah, lalu mungkin excitednya ya dapat angpau lah ya paling happy lah. Iya, betul. Dapat duit gitu. Terutama mungkin tante atau om tertentu yang pastinya luar biasa. Pastinya yang di atas rata-rata. Percayalah, sampai dewasa kita akan tetap simpan di hati om-om gitu. Jadi kita tidak harus jadi om yang seperti itu. Waduh, berat juga. Waduh guys, saingannya banyak. Iya. Nah habis itu ya pastinya makan, ya Betul, makan. Bisa makanan tuh, jadi kita itu tradisinya itu 1 hari sebelum Imlek, Hari Raya, itu tuh kita namanya malam apa ya? Kalau bahasa Indonesia nggak tahu ya, tapi kalau bahasa Chinese-nya Satap Mei lah. Sancak me. Satap Mei, atau kayak lontong cap gome lah. Iya. Makanya Itu dicak gome mo. ini cap gome, nah ini Satap Mei. Sancak me. Nah, jadi itu kalau cap gome itu penutupnya. Penutupnya. Nah, ini kayak hari pertama pembukanya lah. Betul. Nah, biasanya itu kumpul-kumpul keluarga tuh. Betul. Nah, kalau yang keluarganya masih ada kakek nenek, maksudnya itu ya biasa pasti Semua orang ngumpulnya ke sana. kumpulnya ke sono tuh. Gitu. Betul. Tapi kalau biasanya udah nggak ada, rata-rata udah boleh pecah Iya. ke keluarga besar masing-masing gitu. Nah, jadi kurang lebih lah ya, paling makan Betul. pot, ntar ada dessertnya gitu-gitu sih. Nah, kalau lu punya gimana? Nah, memang beberapa hal sama sih, Mon. Nah. Jadi dari yang kayak biasanya 2-3 hari sebelum Xinjia, sebelum Imlek, kita udah belanja baju. Nah, biasanya itu juga bikin Mangga 2 tuh rame banget. Ya, itu yang mungkin Mangga 2 yang hebat. Ya, sekarang mungkin udah beda lah. Sekarang ya online lah, Ya, online, mall juga udah banyak. lo juga banyak. Tapi dulu Mangga 2 sampai sesak, sampai gak bisa jalan. Harus cari baju, cari celana. Itu lah kayak di Glodok apa itu? Glodok Pancoran. Andra, Iya, itu buat cari hiasan-hiasan hiasan ya, nempel perlengkapan Imlek gitu kan. Nah, itu salah satunya. Terakhir itu pastinya sebelum Imlek itu kita ada makan besar di malamnya, kayak Christmas Eve lah. Oke. Semacam Christmas Eve tapi ini kayak Sacap Mei gitu ya. Nah, makan Imleknya itu biasanya selalu di keluarga yang memang ada kakek neneknya. Oke. Karena di tradisi Chinese itu sangat menjunjung tinggi yang lebih tua. Jadi gak peduli tuh, maksudnya yang gak lebih melihat kekayaan, tapi lebih melihat
bahwa itu orang tua. Ya, Gitu. Jadi selalu mengarahnya ke sana. Dan makanannya juga selalu lah. Biasanya beberapa hari sebelum Imlek Bandeng selalu habis. Di mana-mana Ikan ada ikan. ya. Jadi dianggap tuh simbol dari kemakmuran itu ikan. Ikan yang besar. Ya maksudnya yang bikin semua orang tuh bisa satu meja satu ikan doang. Ya. Nah, gitu. Itu selalu jadi yang paling favorit. Restoran juga lah. Sekarang juga Ya. udah banyak paket-paket. Betul, betul. Kemarin lo lihat ya, ada restoran yang paketnya sampai 8,8 juta loh buat satu meja. Satu berapa orang tuh? 10. 10 orang. Gila sih memang. Cuman ya maksudnya banyak lah perayaan-perayaan orang juga. Sekarang kan udah lebih modern ya. Mungkin banyak keluarga juga yang memilih daripada ribet maksudnya. Ya, masa ribet dulu. Restoran aja. Terima beres gitu. Betul. Dan biasanya gitu. restoran juga ada perayaan khusus. Iya. Seperti ya ada bintang tamu lah. Ada makanan-makanan spesial. Ya. Biasanya gitu. Tetapi kalau untuk makan ini biasanya orang di rumah sambil habis itu catch up, maksudnya kayak ngobrol lah sama saudara, sepupu gitu ya. Betul. Kakak adik. Itu biasanya banyak juga bisnis yang terjadi pada saat malam itu. Ya. Kayak contoh, baru tahu ternyata contoh nih saya buka showroom mobil. Si ini perusahaan ban. Oh baru tahu nih ternyata ini perusahaan bannya. Udah kenalan. Terus kan kadang-kadang kan keponakan-keponakan bawa pacar-pacarnya, enggak bawa suami-suaminya gitu kan. Baru Istrinya. ada kesempatan untuk Betul. ngobrol. Karena kan habis makan kan jeda waktunya panjang. Sambil orang menunggu sampai biasanya tengah malam ada sembahyang tengah malam. Oh iya untuk yang sama itu ada. Jadi Iya. dari makan selesai ke sembahyang malam itu panjang. Iya. Orang bosen kan ngobrol biasanya. Tapi biasa gue sudah ikut sih. Ada juga yang maksudnya main kartu lah, main games lah, main apa lah gitu. Kalau yang udah punya banyak cucu tuh rame itu guys. Iya rame, semua orang waduh angpau bagi-bagi. Tapi jujur sih untuk di Indonesia, kalau waktu di daerah itu tuh vibes-nya jauh lebih berasa. Betul. Ya, dibanding Jakarta ya, kota besar itu ya biasanya lebih vibes-nya udah lebih menurun lah ya. Betul. Nggak tahu sih zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih pastinya sih jauh. Betul. Dibanding kota-kota kecil gitu. Itu masih lebih kental. Iya. Untuk tradisinya gitu. Kan tahun lalu aku juga pulang kan ke daerah. Memang di daerah itu beda banget lah. Maksudnya kalau di Jakarta itu ya di jalanan apa semua juga gak ada dekorasi. Ya paling di mall adalah ya. Di mall lah lebih kelihatan gitu. Terus juga keluarganya ya keluarga kita aja. Kalau di sana itu tetangga kan semuanya kenal. Iya sih. Ya. Terus habis itu juga semua orang merayakan. Terus habis itu saudara-saudara juga banyak yang tinggalnya dekat. Maksudnya juga karena itu juga nggak cuma Tionghoa gitu. Iya. Yang non Tionghoa juga merayakan. Iya ikut. Biasanya udah datang Ikut happy lah. Ya makan, ngobrol gitu juga sama lah. Banyak. Mungkin pas Lebaran juga sebenarnya kan juga kadang juga yang non Muslim atau yang nggak merayakan juga ikut ya ke rumah apa. Kalau Lebaran itu kita sering loh dikasih ketupat di kampung. Dikasih ketupat, opor. Ya, memang sih di daerah itu lebih kental lah. Betul. Karena lebih kecil juga sih. Betul. Jadi Nah, memang sih beda. ya beda. Nah, kita masuk ke yang di China nih Han. Di China kan yang kita sih nggak tahu persisnya ya. Karena kebetulan kita belum pernah raya Imlek di China. di sana gitu. Betul. Tapi mungkin beberapa hal yang kita dapat. Ya pertama itu justru disaranin jangan berkunjung. Oh, Pas lagi Imlek oke. di China. Maksudnya untuk kalau kita mau jalan-jalan itu jangan di pas tanggal Imlek. Oke. Kenapa? Ya karena pertama pada libur. Iya, Itu liburnya lama tuh, katanya bisa sampai 2 minggu ke atas. betul. 2 minggu sampai 3 minggu lah, kurang lebih belasan hari sampai 20 hari mungkin. Lalu toko-toko pada tutup. Kebanyakan pada lebih banyak kan milih nutup. Oke. Nah habis itu urusan macet katanya. Iya. Jadi bayangin kan penduduknya kurang lebih 1,4 miliar. Iya. Itu, Lah itu kalau kayak mudik. setengahnya aja lah katakan lagi gerak. Iya. Kacau deh. 700 juta orang lagi pindah-pindah. Iya. Belum dari luar negeri dan lain-lain itu kan. Betul. Gila, maksudnya kita di Indonesia aja penduduknya 270 juta,
pas Lebaran Udah macet di itu mana-mana. aja udah bisa macet parah gitu. Kalau lagi nggak pas kontrolnya Ya. gitu. Apalagi di sana gitu. Bener banget. Nah, apalagi ada yang lu tahu soal Imlek di sana? Ya pastinya liburnya panjang. Bisa 2 mingguan. Sehingga pabrik-pabrik itu pada libur. Nah, buat kita yang bisnisnya import ya, pasti terkendala tuh Oke. masalah produksi. Jadi selalu udah kita perhitungkan. Biasanya kita akan buffer, akan stok, maksudnya stok lebih buat mengantisipasi. Oh iya biasa pabrik di Indonesia juga gitu ya, kalau yang Iya. ekspor biasa ada yang berlebih tuh. Betul, udah tahu. Iya. Karena ini adalah libur nasional gitu loh. Habis itu liburnya panjang gitu. Betul, kayak contoh nih, kita udah tahu nih penjualan sebulan itu 1000 unit. Kita udah tahu nih, waduh bulan depan nggak bisa produksi nih, ya udah bulan ini 2000 unit minimal. Jadi kita udah nyetok tuh di gudang. Nah itu satu. Kedua, ya seperti itu mudik. Kalau di Indonesia kan jarang orang mudik sampai kemana-mana apa pas Imlek. Kalau mereka justru di Imlek yang mudik. Dan kalau di Indonesia kan kita bisa lihat kalau libur Lebaran banyak yang jalan ke luar negeri. Oke. Di sana juga gitu, Mon. Justru libur Imlek banyak yang jalan-jalan ke luar negeri. Jadi jangan kaget di Bali rame nih orang-orang Cina. Ya. Nah, karena memang banyak orang yang di China itu jalan-jalan di Jepang, Bali, di Thailand, Phuket gitu, semuanya rame biasanya karena mereka juga banyak memilih jalan merayakannya dengan jalan-jalan gitu. Jadi gak mengagetkan lah. Terus di sana juga biasa makan malam juga sama. Orang itu makan malam itu malam sebelum Xinjiang, Cacat Mei. Jadi itu kesempatan orang untuk kumpul keluarga. Jadi biasanya hampir gak pernah ada yang memilih untuk kerja. Maksudnya orang pasti pilih pulang. Ya. Maksudnya walaupun bayarannya 2 kali lipat apa, karena itu dianggap sangat-sangat tidak sopan. Kalau seandainya Xinjiang tapi kita gak cari orang tua kita gitu, aneh lah rasanya gitu. Lu pasti ingat ya dulu tuh grup dari komunitas spiritual kita yang Buddhis itu tuh pernah ada cerita, gue lupa sih ceritanya apa, tapi intinya itu ternyata di China tradisinya itu, jadi waktu itu ceritanya itu ada orang China yang mereka ngobrol sama teman kita. Akhirnya ternyata tradisi mereka aja ada yang udah gak sekental kita di sini. Oh, Tapi gue lupa itu apaan tradisi ini. Oke, gak tahu deh. Nah, gue juga lupa sih waktu itu. Gua lupa. Jadi pernah ada cerita intinya itu ternyata pas ngobrol tuh, wah kalian di Indonesia masih ada pakai kayak gini ya. Di kita tuh udah gak ada loh gitu. Oh, Ternyata di si kita tuh kadang tuh masih ada yang lebih kental gitu. iya. Dibandingin di sana. Tapi apanya jujur gue lupa. Nah, bener. yang gua pernah dengar ya, tradisi bakar-bakar kimchua itu mulai sedikit banyak ditinggalkan. Oh gitu. Sedikit banyak, tapi di daerah-daerah masih. Di kota-kota besar udah mulai agak ditinggalkan karena dianggap tidak efisien dan maksudnya kayak bikin polusi lah. Gitu. Tapi justru kebalikannya di Taiwan tetap rame, bahkan ada yang namanya bakar tongkang tuh. Jadi bakar kapal-kapalan. Wah sayang gitu. Jadi ya memang tradisi masing-masing lah ya. Dan pastinya kayak salah satu yang bikin fusion yaitu tradisinya sudah berbau dengan lokal itu lontong cap gobe. Iya sih. Buktinya kita bakal lontong cap gobe kan di resto-resto Indonesia. Iya. Sampai apa Kasmayan. Satu Senayan, wah enak tuh yang satu Senayan ya. Jadi ya memang udah berbaur lah ya, udah. Zaman sekarang juga memang semuanya juga udah kan udah gabung. Yang penting sih nilai-nilainya lah. Iya, yang penting harga yang lebih tua. Dan kenapa angpau sih? Jadi banyak kan tuh dulu zaman dulu tuh angpau itu diberikan dalam bentuk emas. Biar bisa disimpan sebenarnya. Jadi saling memberi. Kan sebenarnya kan itu impas aja. Kalau nanti anak kita sebagai anak dikasih, orang tua kita harus ngasih lagi gitu kan. Tapi sebenarnya itu biar orang-orang pada nyimpen. Kita juga sebagai anak-anak dikasih kesempatan untuk nyimpen. Ya kita siap pernah nyimpen. Zaman sekarang sih dari iPhone. Sekali kumpulin lumayan lah iPhone. Buat cicilan 3 kali. Iya bisa lah. Nanti 3 kali lagi, 3 kali nanti kita mau kirim lagi. Ya kira-kira itu Kurang lebih gitu lah ya. Jadi, nah teman-teman yang mungkin ada yang pernah rayain di Telkom soal Imlek apa, boleh dong coba komen. Iya. Atau yang teman-teman tahu, mungkin yang kita belum tahu, coba share juga.
di kolom komen. Jadi itu dulu guys. Semoga bentar lagi Imlek semuanya juga makin lancar nih. Iya, makin lancar, rezeki juga makin ngalir ya. Ngalir, oke. Dan jangan lupa kalau ketemu kita mau kasih apa boleh loh. Ya boleh, walaupun sudah nikah tapi nggak apa-apa. Boleh gitu tuh. Tetap diterima ya. Gitu. Oke, itu aja dulu. So, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.